Oke, buka kacamatanya, kita lihat langsung ke langit. Zaman dulu tuh TNI Kalau seperti itu. sekarang. Oh, kalau sekarang? Kalau sekarang. Tapi kalau dulu, kalau gerhana itu mulai dari gerhana semuanya harus masuk rumah. Yang menarik sebenarnya ya, saat ini kalau tidak salah ada sekitar 7 komet yang sedang aktif menuju ke arah matahari. Salah satunya 3I Atlas tadi. Selamat datang di Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita nyembelin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Kali ini saya mau ngajak penonton Tahu Bulat untuk belajar matematika. Kita ngobrolin tentang hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan belanja di pasar ya, atau hitungan arisan komplek. Enggak, kita itu sekarang lagi mau ngitung tentang levelnya yang semesta. Tahu nggak sih kalau ada orang yang tiap hari ngitungin jalur orbit antariksa, kapan bintang jatuh, kapan gerhana nongol, sampai ada asteroid lewat, itu juga dihitung dan diukur jaraknya. Kedekatan gak sih sama bumi atau ganggu gak sih jadwal kita gitu. Jadi kira-kira gitulah kerjaannya. Langsung aja ke narasumber kita hari ini, Bang Ferry Simatupang. Jadi Bang Ferry ini tuh semacam tukang kalender jagat raya itu, atau Bang Ferry itu sebagai ahli antariksa, mohon dijelaskan pekerjaannya itu seperti apa? Oke. Saya sekarang itu bekerja di ITB, jadi sebagai dosen pengajar di Fakultas MIPA di program studi di kelompok keilmuan astronomi. Jadi kebetulan kerjaan saya banyak terkait dengan hitung-hitungan. Dan untuk kuliah tadi sempat disinggung tentang kalender dan itu kebetulan saya mengampu kuliah yang terkait dengan sistem kalender, kemudian terkait dengan posisi dan gerak benda langit. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ringkasnya, saya sebagai dosen dan sebagai astronom di ITB. Keren sekali. Oke, tepuk tangan ya. Tamu kita emang selalu inilah. Lebih pintar dari saya aku. Kita mundur ke belakang ya. Apa yang bikin dulu Bang Ferry tertarik sama matematika buat ngitung-ngitung benda langit pakai rumus? Kenapa nggak kalau ngelihat benda langit tuh kita cuma cukup untuk bikin puisi aja tentang cinta, Pak? Nah, justru saya tertariknya itu karena melihat langitnya, jadi bukan karena matematika atau fisikanya. Jadi saya tertarik dengan apa ya? Saya tertarik dengan hal-hal yang bukan sehari-hari. Jadi misalnya saya cuma melihat malam langit, aja, nggak hari gitu. Kalau kita hitung gerhana matahari siang hari. Siang hari. Tapi maksud saya yang semua yang bukan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, tapi sesuatu yang di langit, sesuatu yang di masa lampau. Saya senang dinosaurus dari kecil. Sesuatu yang di langit, makanya saya senang astronomi. Sesuatu yang jauh di luar sana, yang memicu memicu imajinasi. Jadi dari kecil saya suka astronomi dan alhamdulillah saya berhasil mengikuti passion saya semenjak kecil sampai akhirnya menjadi kuliah di astronomi ITB dan saat ini ya bekerja di bidang astronomi. Tetapi kan kayak tadi kan ngomongin tentang kreativitas, itu kan halu-haluan ya. Sedangkan ini eksak matematika gitu. Ya. Itu hubungannya di mana kok bisa nyambung gitu, Pak? Untuk yang matematika dan fisikanya itu kebutuhannya. Jadi kalau kita banyak orang yang mengira kalau astronomi itu kan nebula yang indah. Kemudian fenomena alam yang indah, yang fenomenal dan lain-lain. Tapi itu hanya kulit luarnya, atau kalau dalam astronomi itu hanya bagian akhirnya. Untuk sampai ke sana kita harus belajar, kita harus mengamati, kita harus menghitung, meneliti, dan itu butuh basicnya matematika dan fisika. Dan itu nggak bisa kita hindari. Jadi astronomi bukan sekedar foto-foto indah, gambar-gambar indah tentang benda langit. Gitu, enggak. Ya. Tapi di sana banyak hitungan-hitungan yang harus di belakang itu diperhitungkan. ada hitung-hitungan dan matematika fisikanya. Terus buat orang awam yang kayak saya nih, kenapa itu astronomi penting dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita? Oke. Astronomi itu bisa
Saya ingat ada quote dari sebuah buku dikatakan bahwa astronomi itu adalah ilmu tertua yang sangat fundamental perlu dimiliki oleh manusia. Bayangkan ketika terutama mereka yang tinggal di bumi belahan utara dan selatan yang di lintang tinggi, kalau mereka tidak tahu tentang fenomena musim, maka ketika musim dingin mereka akan mati kelaparan. Jadi supaya nggak kelaparan, ketika musim semi, mereka harus mulai bercocok tanam, berburu, mengumpulkan makanan, mengisi lumbung. Jadi ketika musim dingin, mereka tidak bisa berburu, tidak bisa bercocok tanam, mereka mengkonsumsi apa yang mereka kumpulkan selama musim semi dan musim panas. Nah itu tanpa pengetahuan astronomi mereka nggak bisa melakukan itu. Ya. Kemudian ketika zamannya kebudayaan berburu, kemana mereka harus berburu? Ke arah mana? Kapan? Nah itu diketahui dengan mengetahui pola dan ritme dari gerak benda langit. Dibutuhkan pengetahuan astronomi. Oke. Jadi yang namanya dukun atau shaman atau di berbagai macam kebudayaan, itu biasanya adalah mereka yang mengerti tentang keteraturan gerak alam. Mereka butuh pengetahuan dasar astronomi. Oke. Kayak zaman dulu, kebudayaan zaman dulu kan what's above so below, di mana piramida Mesir juga katanya tentang perhitungan bintang. Iya. Terus habis itu budaya Indonesia juga candi-candi akan dibuat seperti itu gitu. Nah kalau sekarang kenapa nggak ngikutin ya Pak ya? Kenapa sekarang orang bikin rumah atau bikin gedung tinggi ya apakah nggak mengikuti struktur bintang atau apapun itu Pak? Mungkin karena sekarang pemahaman kita tentang gerak dan posisi benda langitnya sudah sedemikian bagus, kita bisa menghitung, kita bisa memodelkan, dan itu masuk ke dalam berbagai macam perhitungan terkait dengan pembangunan bangunan-bangunan atau situs-situs yang kadang-kadang mungkin agak tidak kelihatan astronominya. Padahal di belakangnya ada astronomi. Iya. Pemahaman kita tentang bagaimana membangunnya, ke arah mana, besarnya ukuran, tata letaknya, itu sebenarnya banyak sekali dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang langit. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita udah dari zaman dulu kita dari peradaban awal kita sudah mengumpulkan pengetahuan, membangun pengetahuan. Nah, nanti ketika sekarang ini kita tanpa melihat ke langit kita udah tahu. Jadi pemahaman kita udah cukup karena kebiasaan dari zaman dahulu. Pengetahuan yang kita kumpulkan tanpa dari kita dulu. tahu di bintang lagi Tanpa ada harus apa melihat langsung lagi ke langit. Oke. Nah, untuk Almanak Astronomi nih Pak, saya lihat proyek Bang Ferry di website ITB tentang Almanak Astronomi. Kalendernya tuh semacam apa dan kenapa penting banget? Ini kerjasama kita dengan Pusidrosal. Jadi ceritanya gini, salah satu pemanfaatan pengetahuan kita tentang posisi dan gerak dari benda langit itu untuk navigasi. Nah, yang untuk navigasi yang paling penting itu adalah navigasi di laut. Oh, masih ya nggak pakai GPS saja tuh? Kita pakai dua-duanya. Tapi sekarang bayangkan ketika perang, ketika perang itu apa yang pertama kali dilakukan? Jamming. Ya. Jadi kemampuan elektronik kita itu akan ditekan oleh musuh. Dan kalau misalnya kita hanya mengandalkan GPS, ketika elektronik kita di jamming, data peralatan canggih kita nggak bisa dipakai. Satu-satu yang bisa kita pakai apa yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Ya. Nah, untuk di laut kita lihat bintang. Masih tetap bintang. Jadi almanak itu untuk semua kapal. Setahu saya itu diwajibkan ada dan di setiap kapal harus ada yang bisa menggunakannya. Membaca almanak itu. Membaca almanak. Karena nggak kayak almanak yang kalender. Almanak tuh bentuknya kayak gimana sih Pak? Oke. Jadi kalau yang terkait dengan ini almanak nautical namanya. Nautical. Nah, jadi kita bekerja sama dengan Pusidrosal, kemarin baru dirilis almanak nautical Indonesia. Jadi di situ isinya data berbagai macam benda langit mulai dari matahari, bulan, kemudian bintang-bintang terang yang mengisi seluruh penjuru langit. Jadi informasi kapan dia terbit, kapan dia terbenam, kapan dia mencapai posisi tertinggi di langit, itu kita bikinkan datanya.
Jadi nanti ketika kita ingin menentukan, kita di tengah laut, kita tidak ada referensi, di horizon kita semuanya datar, nggak ada petunjuk apapun. Jadi petunjuk kita cuma ada di langit. Nah, kita bisa cari bintang tertentu, misalnya kita pilih misalnya 3 bintang, kita ukur posisinya, kita hitung, kita bisa tahu kita berada di latitude berapa, longitude berapa. Kita ngelihat bintang itu kayak udah ada ukurannya di teleskop kita gitu untuk mengukur ke bawah. Kita gunakan sextant untuk mengukur tinggi bintang. Jadi jarak dari bintang ke horizonnya berapa? Oh, dari bintang ke horizon. Ya. Oke. Nah, kemudian data bintangnya dari almanak dalam sistem koordinat di langit kita bisa cari Namanya siapa? nama bintangnya. Nama bintang tentu kita hafal karena kita hafal. milih. Ya. Jadi kalaupun tidak hafal, di dalam almanak itu ada peta bintang. Kita tinggal sesuaikan Trace ke atas polanya. gitu? Ya. Oh, Polanya kita tahu ini bintang ini. Nah, bintang ini dalam sistem koordinat yang di langit itu koordinatnya berapa? Ya. Koordinatnya kita tahu. Ya. Kemudian jaraknya dari horizon kita tahu, kita ukur dengan sextant. Sextant itu alat untuk mengukur posisi benda langit. Iya, Pak, bukan alat seksual ya, ini sextant yang buat itu. Ya? Nah, jadi kalau dengan menggabungkan dari yang kita ukur dengan data di almanak tadi, maka kita bisa menentukan kita ada di lintang berapa, di bujur berapa di laut, tanpa menggunakan GPS. Ya, jadi patokannya tadi horizonnya tadi ya. Horizonnya jelas ya. Jadi mungkin pertanyaan tadi kan, jadi kan pakai GPS kan lebih mudah ya. Iya. Kita tinggal baca langsung dapat longitude latitude. Iya. Tapi sekali lagi lokasi. Kalau misalnya gini, matahari sedang sangat aktif menghasilkan ledakan yang menyebabkan salah satunya kalau misalnya ledakannya besar dan melepaskan partikel bermuatan energi tinggi ke arah bumi, itu elektronik kita bisa terbakar. Nah, jadi selain elektronik, itu bisa mudah kita dapatkan data posisi. Tapi kalau ada kejadian seperti itu, atau kejadian perang tadi, kalau perang itu kan biasanya pertama kita akan kita akan diisolasi dengan cara komunikasi kita diputus, elektronik kita di jamming. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, pengamatan langsung di langit itu harus ada yang bisa melakukan untuk menentukan posisi kita di mana, supaya kita bisa mengatur strategi. Oke, jadi untuk kapal aja. Kalau pesawat nggak pakai itu, Pak? Kalau pesawat mereka lebih nih, soalnya pesawat kan kecepatannya tinggi, jadi agak sulit kalau misalnya harus menggunakan almanak. Mereka harus melihat bintangnya gimana kalau pakai pesawat ya, repot. Jadi makanya itu dipakainya di laut, makanya almanak nautical. Oke. Jadi itu terkait dengan laut. Dengan laut. Jadi kalau ngelihatnya tahu arahnya pas malam aja, pas ada bintangnya, atau dengan matahari aja. Di dalam almanak nautical tadi kan ada data matahari, data bulan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk siang harinya. Jadi kalau matahari, kapan matahari terbit, kapan matahari mencapai posisi tertinggi, kapan dia terbenam. Nah, dari data itu kita bisa gunakan juga untuk menentukan posisi kita di permukaan bumi. Oke, itu khusus untuk yang angkatan laut ya, Pak ya? Nautical tidak harus angkatan laut. Jadi yang almanak yang kita hasilkan itu dijual harus dimiliki oleh semua kapal yang beroperasi di Indonesia. Oh, gitu. Jadi kapal pesiar, kapal nelayan, ya. Kapal penyeberangan antar pulau itu juga harus punya? Harus punya. Oh, oke. Ya. Keren tuh. Jadi kalau musim dan iklim itu dipengaruhi sama yang terjadi di luar angkasa, jadi pas gerhana laut akan terjadi pasang atau gimana itu juga berpengaruh ya? Gimana ini maksudnya? Oke, gini. Posisi benda langit, terutama matahari dan bulan, itu bisa mempengaruhi pasang naik dan pasang surut. Iya. Nah, ini mempengaruhi seluruh dunia. Datanya bisa kita dapatkan dari almanak, dan dengan mengetahui itu ini akan membantu kita untuk jangan sampai kita misalnya kita mau ke satu tempat
dekat dengan pesisir, tapi kita tidak tahu bahwa ternyata sedang pasang Pasang surut. eh, pasang naik dan Pasang pasang badan. turun, pasang surut. Jadi ketika sedang surut itu ya jelas kita kan tidak bisa terlalu jauh mendekati apa Bibir pantai. bibir pantainya. Nah jadi itu harus kita ketahui juga dan data itu kita bisa dapatkan dari data bulan dan matahari, posisi bulan dan matahari. Karena itu yang menyebabkan pasang naik dan pasang surutnya tadi jadi keadaan itu datanya semuanya kita ini kan data-datanya kita lengkapi di dalam almanak tadi. Jadi kedekatan benda-benda langit terhadap bumi itu mempengaruhi energi di dalam bumi, di bumi. Kayak manusianya jadi emosional atau jadi tumbuhannya jadi gimana gitu. Ini masuknya jadinya ke astrologi. Oh. Jadi astronomi tidak melihat seperti itu. Jadi Bang Ferry, gerhana matahari dan gerhana bulan itu bisa diprediksi secara astronom ya, hitung-hitungannya Iya. kapan terjadinya. Kayak kemarin blood moon itu sudah dihitung kapan. Udah. Oh, Jadi di kuliah saya itu mahasiswa tugasnya kalau ada gerhana di kuliah saya tugaskan lakukan perhitungan, nanti bandingkan hasilnya dengan yang di website NASA. Kalau dengan ketelitian tinggi kalau kita perhitungan itu antara yang kita hitung dengan yang kita amati di langit itu ketelitiannya dalam waktu fraksi dari detik. Jadi udah sangat teliti. Udah matching banget ya. Ya. Terus tadi sempat disinggung antara astronomi dan astrologi. Pas misalnya bulan lagi gerhana atau di posisi tertentu, ini akan berpengaruh ke mood dan kesehatan. Bahkan ada yang sampai nyuruh kita taruh air di luar pas full moon karena mengandung energi. Itu ngaruh secara saintifik atau enggak? Saya tidak pernah belajar tentang itu di astronomi. Oh tidak. Jadi artinya seperti yang saya bilang tadi, itu bukan kajian dalam astronomi. Iya. Mungkin memang ada, mungkin tidak. Saya sih tidak berani bicara terlalu detail karena saya sendiri tidak mengerti astrologi. Nanti kalau saya bilang, enggak pengaruh, loh, nanti orang bilang, lah, kamu kan belajar astronomi bukan astrologi. Yang astrologi belajar lihat ada pengaruhnya. Jadi saya bilang astronomi tidak belajar tentang itu. Jadi mungkin ada, mungkin enggak. Mungkin nanti sains bisa membuktikan dengan pasti atau mungkin nanti sains bisa membantah dengan pasti. Tapi saat ini banyak orang yang percaya dan ya saya cuma bisa bilang oke, silakan aja, tapi itu bukan astronomi, jangan tanyanya ke astronom. Oke. Astronom nggak tahu. Tapi kalau kemarin itu warnanya merah gitu, itu astronomi. Kalau tahu oh ini akan iya. gerhana blood moon gitu. Blood moon itu sebenarnya ini blood moon itu sebenarnya istilah astrologi. Oh. Jadi saya biasanya tidak terlalu suka menggunakan istilah blood moon. Blood moon itu istilahnya untuk mengatakan gerhana. Kenapa? Dari sudut pandang astronomi ya, blood moon itu hanya salah satu kemungkinan. Artinya ketika gerhana total, bisa jadi bulan kelihatan merah seperti darah, itu yang dibilang blood moon. Tapi warna itu dipengaruhi oleh keadaan atmosfer di bumi. Oh malah atmosfer di buminya yang Iya. berpengaruh, bukan bulannya dan mataharinya karena dia iya. berapa derajat. Jadi gini, ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, ini peristiwa gerhana bulan, masih ada sebagian cahaya matahari yang masih sampai ke bulan. Ya. Tapi cahaya yang sampai ke bulan itu, yang masih sampai ke bulan itu melewati bagian pinggiran dari atmosfer bumi. Nah, kalau atmosfer buminya bersih, maka yang sampai ke bulan itu cahayanya merah terang. Kalau atmosfernya lagi bersih. Bersih. Kalau banyak polusi, Banyak polusi tergantung besar partikel polutannya di atmosfer. Dia bisa berwarna, kalau misalnya cerah tadi merah darah, bisa berwarna merah bata, bisa berwarna seperti karat besi, bisa berwarna abu-abu gelap atau bahkan gelap sama sekali. ya. Jadi kalau misalnya ada ledakan gunung api, itu melontarkan debu. Debu itu nanti bertahan selama beberapa lama di bagian atas atmosfer.
Nah, ketika cahaya matahari lewat di bagian yang dikotori oleh debu dari Debu ledakan vulkanik itu, itu, maka yang sampai ke bulan itu semua panjang gelombang dipotong sehingga warnanya gelap hitam. Oh, oke. Tapi kalau cerah, Ya, atmosfernya bersih, ya. maka cahaya matahari yang masih sampai ke bulan tadi yang banyak dipotong itu adalah cahaya yang panjang gelombang pendek, cahaya biru. Ya. Makanya yang sampai ke bulan sisanya yang warna merah. Warna merah. Oh, oke. Jadi kalau dibilang blood moon tadi, ya. itu hanya salah satu kemungkinan. Sementara dalam astrologi yang disebut sebagai blood moon itu adalah gerhana. Tapi ya kan nggak harus seperti blood. Ada seperti mungkin kita bisa bilang rust moon dari karat besi. Ya. Atau brick moon Brick karena moon. warnanya merah bata. Ya. Atau black moon mungkin. Ya. Tapi sama black moon itu ada juga istilah dalam astrologi. Jadi istilah astrologi kalau saya coba minimalisir karena membawa konsep yang berbeda. Iya, oke. Berarti soalnya karena itu adalah filter yang berasal dari bumi ya, yaitu oke. Kalau bintang jatuh itu sebenarnya apa sih? Atau cuma cara langit kasih tanda mantanmu udah move on dan kamu lagi bahagia banget gitu? Menarik. Itu mungkin lebihnya jadinya condong-condong ke astrologi malah jadinya. Enggak, ini tentang komet Oke. bintang jatuh. Bintang jatuh itu sekedar istilah ketika kita belum mengetahui apa aja yang ada di langit. Kita cuma melihat di langit itu ada titik-titik cahaya yang kita sebut bintang. Ya. Nah, satu saat kita lihat ada seperti kilatan cahaya seolah-olah titik-titik itu ada yang jatuh. Maka kita di Indonesia kita punya istilah bintang jatuh. Bintang jatuh. Ya itu juga di bahasa Inggris juga, saya nggak tahu terjemahannya, mungkin dalam bahasa Indonesia bintang jatuh, aslinya mungkin memang dalam bahasa Inggris falling star. Falling star? Itu sebenarnya adalah satu fenomena yang beda banget dengan bintangnya. Jadi bintang jatuh itu adalah peristiwa di mana di angkasa di sekitar bumi ini ada daerah-daerah yang banyak berisi batu-batuan kecil. Asteroid itu? Asteroid itu batu-batuan besar. Oke. Ini kecil mulai dari ukuran debu, ukuran-ukuran kerikil kecil, ukuran-ukuran sebesar 1 sentian, sekepalan tangan sampai sebesar mobil. Nah, ketika bumi melintasi orbitnya, melewati daerah yang ada batu-batuan itu, dia tertarik oleh gravitasi bumi. Karena tertarik oleh gravitasi bumi, dia jatuh. Ketika jatuh, batu-batuan ini terkompres dalam atmosfer. Terkompres, terbakar, kilatan cahaya itu yang kita lihat sebagai bintang jatuh. Kilatan cahayanya karena Kilatan atmosfer cahaya kita. karena dia terbakar, dikompres dalam atmosfer kita. Oh. Jadi mirip seperti ini. Kalau misalnya yang suka naik sepeda, kalau banyak kempes kita pompa, Ya. kita bisa merasakan batang pompa kita itu kalau kita udah pompa beberapa kali terasa panas kan? Nggak tahu, iya ya. Terasa panas karena kita mengkompres udara yang ada di dalam itu, di dalam pipanya itu. Ya. Nah, batu-batuan tadi ketika dia jatuh ditarik oleh gravitasi bumi itu jatuh dengan kecepatan cukup tinggi dan dia akan terkompres dalam atmosfer kita dan itu karena terkompres temperaturnya naik, terbakar. Ya. Kita lihat sebagai kilatan cahaya, itu yang namanya meteor. Meteor. Dan itu batu-batuan sangat berbeda dengan bintang. Bintang adalah Kalau jadi bintang nggak pernah jatuh ya Pak ya? Atau geser atau apa enggak ya? Dia selalu mengikuti hukum orbitnya ya? Iya. Kalaupun bintang jatuh, mungkin yang lebih tepat bukannya bintang jatuh, tapi bumi jatuh. Karena bintang masanya sangat besar, bumi masanya lebih kecil. Jadi yang lebih besar punya gaya gravitasi yang lebih besar, sehingga bukannya bintang jatuh ke bumi, tapi bumi yang jatuhnya ke bintang. Oh iya. Ya, jadi dan yang menarik sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, ketika tahun berapa ya, 1833, 1866, waktu itu pemahaman kita tentang meteor tadi masih belum ada. Kita bumi melewati daerah yang pernah dilalui oleh
komet tertentu. Ya. Komet itu meninggalkan batu-batuan. Dan ketika kita lewat dari itu banyak batuan yang jatuh. Maka sekitar tahun 1833 dan tahun 1866 itu terjadi puncak penampakan meteor. 1 detik ada 1 meteor yang kelihatan. Jadi kalau Hujan bayangkan meteor itu. hujan meteor. Ya. Bayangkan ketika kita keluar di langit, Ya. 1 detik bintang pada berjatuhan. Kalau bintang jatuh itu adalah memang bintang yang jatuh. Dan dalam 1 detik ada 1 bintang yang jatuh, artinya apa? Habis. Kiamat. Kiamat. Dan itu sempat memicu kepanikan di Eropa. Tapi kita tahu sekarang bintang jatuh itu nggak ada kaitan dengan bintang. Jadi selama Bapak hidup atau itu kita nggak pernah ngalamin itu bintang jatuh ya? Kita Pernah? kalau misalnya meteor tadi hujan meteor tadi, Iya ada, tapi istilah bintang jatuh itu loh Pak. Jadi selama ini sebenarnya kita ditipu gitu Pak. bukan ditipu ya, karena ini bukannya ada orang yang ingin Menipu kita. Ya, cuman kita belum paham aja. Jadi kalau misalnya kita belum paham, nggak bisa kita gampang bilang kita gampang ditipu. Ya. Cuman kita tidak punya informasinya. Jadi gimana Bapak nanti akan meluruskan istilah bintang jatuh tadi atau gimana Pak? Nah, kalau sekarang istilah bintang jatuh itu praktis, ya kita udah kalau saya bilang hampir semua orang udah tahu bintang jatuh itu tidak ada kaitan dengan bintang. Bintang jatuh itu Saya adalah nggak tahu loh Pak. Kira bintangnya jatuh. Oke. Nah, kita di astronomi di prodi astronominya di kelompok keilmuan astronomi dan di Observatorium Bosca kita terus melakukan pengabdian pada masyarakat, memberikan informasi, mengedukasi masyarakat terhadap fenomena alam dan supaya mereka jangan mengaitkan dengan Istilah. dengan Nah selain bintang jatuh, istilah apa lagi yang kira-kira buat masyarakat itu nggak benar gitu? apa ya? Tadi kayak blood moon tadi kan. Yang menarik gerhana. Gerhana ya. Kalau misalnya ada kalau kita lihat sejarah tahun 83 ada gerhana matahari total yang melewati Jawa. Dan saat itu pemahaman masyarakat masih kurang bagus tentang gerhana. Dan ini pemerintah mengeluarkan larangan tidak boleh mengamati gerhana nanti buta. Ya, Dan itu sering banget tuh. ketika gerhana, maka ketika gerhana itu TNI turun ke jalan untuk mengecek jangan sampai ada yang ngintip di jendela atau keluar rumah. Ya. Semuanya harus masuk ke dalam rumah, gorden semuanya ditutup, karena kalau pas gerhana kita lihat itu buta. Ya. Tapi sebenarnya justru ketika gerhana total itu paling aman untuk melihat gerhana, bukannya buta. Bukan kita harus beli kacamata yang merah sama hitam itu Pak, biru. Oh enggak, ada kacamata yang memotong cahaya matahari sampai level yang aman terangnya, tapi bukan yang biru merah. Biru merah itu buat apa? Itu kebohongan publik. itu untuk menonton 3D. Jadi Enggak, kayaknya dulu zaman dulu tuh pakai itu gitu, pakai filter apa tuh gitu. ya. Salah ya? Salah. Jadi pakai itu justru bahaya. Jadi gini, ketika puncak gerhananya justru paling aman untuk melihatnya. Yang berbahaya itu adalah proses dari gerhana sebagian ketika dia mau total, dan proses dari total ketika dia akan selesai. Kenapa? Nah, jadi ketika total itu kan seluruh permukaan matahari itu tertutup oleh bulan, sehingga ya nggak ada cahaya matahari yang langsung masuk ke mata kita, aman. Tapi ketika mataharinya mulai kelihatan, ketika gerhana total itu kan gelap ya. Iya. Ketika gelap, pupil mata kita membesar kan. Iya. Pupil mata kita kan sesuai dengan ini kan, dengan keadaan pencahayaan. Kalau cahayanya terang, pupil mata kita mengecil. Iya. Ketika gelap, pupil mata membesar. Nah, ketika total, pupil mata kita sedang membesar, tiba-tiba masuk cahaya matahari. Nah, itu berbahaya di situ. Iya, jadi menerimanya banyak ya. Iya. Nah, jadi
kacamata gerhana itu kita amati proses ketika dia menuju ke totalnya. Ketika total, maka kalau kita bikin kita membuat acara pengamatan bersama ya. Ketika total nanti ada komando lapangannya. Oke, buka kacamatanya, kita lihat langsung ke langit. Zaman dulu tuh TNI Kalau sekarang. Oh, kalau sekarang? Kalau sekarang. Tapi kalau dulu, kalau gerhana itu mulai dari gerhana semuanya harus masuk rumah. Masuk rumah ya. Saya ingat waktu kecil itu saya dimarahin sama almarhum bapak saya karena apa? Saya ngintip-ngintip dari jendela karena penasaran yang saya senang astronomi iya. kan. Penasaran. Sementara kampanye dari pemerintah secara resmi melarang, nanti buta. Kemudian ya terus kampanye yang jadinya apa ya? Kalau sekarang seperti ya misinformasi deh itu. Iya. Jadi sekarang kalau Bapak ngeliat gerhana itu malah pakai teleskop gitu atau gimana? Kalau sekarang kita pakai teleskop, kita memotret. Memotret. Jadi tentu saja ketika mataharinya kelihatan, kita pakai kacamata gerhana. Kacamata gerhana itu memotong cahaya matahari sampai level yang aman. Iya. Level yang aman itu sekitar minimal 100.000 kali lebih lemah dari cahaya yang sebenarnya. Oh gitu, keren. Sekarang kan lagi ada fenomena yang itu Pak, yang 3I Atlas itu. Itu kalau Bapak mau ngejelasin seperti apa sebenarnya? Oke. Benda apa itu yang berjalan menuju bumi atau Mars ya, menuju Mars? 3I Atlas itu adalah objek antar bintang. Jadi dia mirip seperti komet atau asteroid yang ada dalam tata surya kita. Tapi yang kita kenal sekarang, yang kita kenal selama ini kan yang ada di dalam sistem tata surya kita. Nah, 3I Atlas ini objek ketiga yang kita tahu dia berasal dari luar tata surya kita. Sekarang sedang menuju ke arah matahari kita. Jadi dia akan menuju ke arah matahari kita. Dan ada satu saat di mana dia dekat dengan Mars tadi, ada satu saat dia paling dekat dengan bumi. Kalau saat ini kita cuma bisa mengatakan bahwa itu objek biasa. Kalau misalnya banyak berita mengatakan bahwa itu pesawat angkasa luar, alien yang sedang menuju bumi, yang akan sampai di bumi nanti sekitar November. Kita harus siap-siap dengan ini itu. Oke. Ada satu quote dari siapa? Carl Sagan kalau saya tidak salah. Extraordinary claim itu butuh extraordinary evidence. Jadi kalau misalnya ada petunjuk yang menyatakan bahwa itu memang wahana dari angkasa luar. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang makhluk angkasa luar, maka buktinya harus lebih kuat daripada sekedar dia sedang menuju ke arah matahari. Banyak objek menuju ke arah matahari. Kenapa yang ini harus dikatakan alien? Ada makhluk luar angkasa. Harus ada bukti yang lebih kuat. Oh, komposisinya gini. Komposisinya bisa kita jelaskan dengan penjelasan saintifik yang kita kenal sekarang. Jadi kalau saya bilang terlalu jauh lompatannya untuk mengklaim bahwa itu adalah pesawat antariksa dari angkasa luar yang sedang menuju bumi. Tetapi dengan banyaknya di galaksi kita ini kan pasti banyak gravitasi dari planet-planet besar gitu. Tapi kenapa ini kan dari luar galaksi kita kan masuk dari luar tata surya kita. Ya, luar tata surya kita masuk ke Bima Sakti gitu kan. Galaksi kita gitu kan. Galaksi kita itu besar banget. Betul. Bayangkan galaksi kita itu adalah Jakarta. Nah, yang kita bicarakan sekarang itu skalanya adalah ruangan ini. Tata surya aja. Tata surya aja. Oke. Jadi ada dari luar tata surya, masih sekitar kita. Jadi tetap di galaksi kita, tetapi masuk ke dalam tata surya kita, mendekati ke matahari karena gravitasi matahari itu tadi. Oh, tapi Bapak ngitung juga tuh kecepatannya atau nanti dia lewat ke matahari mau bagaimana atau dia belok lagi atau gimana gitu? Saya pribadi belum, karena saya belum sempat untuk ini. Kalau sekarang itu saya untuk pengamatan itu saya lebih ke
lebih ke melakukan pengamatan secara amatir dengan Yeah. teleskop kecil pribadi. Tapi teman-teman yang di observatorium itu udah mulai melakukan pengamatan. Udah kelihatan tuh. Oh, kalau sekedar kelihatan udah lama. Cuman sekarang makin lama makin terang, makin banyak yang bisa melihat teleskop kecil. Udah bisa Sekarang udah bisa melihat. Jadi dari waktu ke waktu kita potret posisinya. Nanti kita bisa modelkan bagaimana gerak orbitnya. Nah, dari situ kita bisa tahu misalnya dia akan sampai ke posisi paling dekat dengan mataharinya tanggal berapa. Posisinya paling dekat dengan buminya tanggal berapa. Bisa kita perkirakan. Tapi kalau pengamatan masih sedikit, rentang kesalahannya agak besar. Misalnya sekitar antara Oktober sampai November. Nanti kalau makin banyak data, baru ketelitiannya makin tinggi. Oh, tanggal sekian antara jam sekian sampai jam sekian. Jadi objek itu nggak ada lain lagi. Dia yang kan banyak objek yang masuk ke tata surya kita. Kenapa dia spesial sampai Antar bintang itu ini objek ketiga. Jadi masih jarang sekali. Ini objek ketiga, sementara komet, asteroid dan yang lain semuanya bagian dari tata surya kita. Nah, yang dari luar tata surya kita itu pertama ada yang namanya Oumuamua. Oh ya, Oumuamua. Nah, kalau pernah dengar. Iya. Kemudian ada komet Borishev. Saya agak lupa nama Borishev kalau tidak salah. Nah, yang ketiga 3I Atlas ini. Nah, ini kita pastikan bahwa dia memang dari luar, bukannya bagian dari tata surya kita. Taunya dari mana kalau itu dari luar? Itu tadi kita amati posisinya. Kita amati posisinya dari pada waktu yang berbeda-beda. Nanti dengan ilmu astronomi kita bisa menghitung orbitnya itu seperti apa. Nah, dengan data yang kita miliki, kita tahu orbitnya itu menunjukkan orbit yang bukan orbit objek dalam tata surya kita. Oke. Dan yang menarik sebenarnya ya, saat ini kalau tidak salah ada sekitar 7 komet yang sedang aktif menuju ke arah matahari. Salah satunya 3I Atlas tadi. Tapi yang dari luar Yang dari luar cuma satu itu. ya. Yang lain dari mana? Komet-komet bagian dari tata surya kita. Oh gitu. Tapi nggak ada yang mengarah ke bumi ya? Pasti ngarahnya ke matahari karena gravitasinya lebih Iya. besar ya? Karena matahari pusat tata surya kita, masanya paling besar, maka gerak dari objek-objek itu ditentukan oleh matahari kita. Jadi nggak bakalan ada yang nabrak ke bumi ya? Dari objek-objek itu? Sejauh yang kita tahu sekarang ini nggak ada. Belum ada. Oke. Oke Bang Fahri, terima kasih buat sharing ilmu astronomi luar angkasa. Ternyata ilmu astronomi itu luas dan menghubungkan banyak aspek ya. Mulai dari langit, bumi, laut, dan kehidupan kita semua. Bintang jatuh bukan beneran bintang ya ibu-ibu, itu benda langit yang lain. Tapi kalau make a wish ya silahkan aja. Jadi terima kasih sekali Bang Ferry sudah bikin obrolan kosmik ini menjadi kayak ngemilin ilmu, tahu bulat, gurih, ringan tapi bikin kenyang. Sampai jumpa di edisi Tahu Bulat selanjutnya. Bye-bye.